damai di seluruh bumi dan demi Kristus yang percaya kepadanya. Untuk menonton, kiranya kita menontonnya sampai habis dan agar kita tidak gagal paham. Oke, langsung saja. Topik kita pada hari ini adalah hidup yang sebenarnya. Bagaimana hidup sebenarnya? Hidup yang seperti apa? Nah, bagian pertama adalah kita harus tahu Tuhan itu adalah ada. Dan salah satunya yang kita ketahui, Tuhan itu ada oleh karena ciptaannya. Sama seperti kita sendiri yang merupakan mungkin adalah seorang pencipta. Kita mampu menciptakan suatu benda, seperti misalnya mobil, buku, dan yang lain. Ya, kita tahu bahwa manusia adalah pencipta buku dan yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa dunia ini dan seluruhnya memiliki pencipta. Dan pasti pencipta yang menciptakan bumi dan langit dan segala isinya lebih besar daripada kita yang menciptakan sesuatu yang sudah ada pada hakikatnya. Oleh karena itu, kita harus tahu Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih, yang benar-benar menyayangi seluruh ciptaannya, dan Dia Maha hebat dalam melakukan apapun karena rencananya pasti terbaik. Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang berbeda dari dunia ini, sebab hidup dunia ini bukanlah hidup yang sebenarnya. Ya, jika kita menjalani hidup melalui logika manusia, pasti kita tidak akan bahagia, karena pasti ada penderitaan dan juga kebahagiaan. Itulah dunia. Namun kali ini saya mengajak untuk memahami bagaimana hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya adalah hidup yang puas, tanpa kekurangan apapun, bahagia tanpa kekurangan apapun. Hidup yang tidak mengingini apapun yang membuatnya bahagia, karena bahagia ya sebenarnya bukan karena mengingini, karena bahagia dalam hati yang benar-benar. Dan itu tidak mungkin ditemukan di dunia ini. Ya, itu bukan bersifat duniawi, karena bersifat rohani. Hidup yang sebenarnya. Lalu kita akan beranjak kepada seorang tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Abraham adalah orang percaya. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, bahkan rela mengorbankan anaknya oleh karena kepercayaannya, kesetiaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan rencana yang baik. Nah, itu terdapat pada kitab Kejadian 22 ayat 2. Mari kita baca. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah mulia, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban kebakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Abraham tidak merasa gentar dengan hal seperti itu, karena Abraham tahu Tuhan pasti memberikan terbaik pada dirinya, dan pastinya Abraham menyetujui itu semua. Abraham percaya dan dia melaksanakan perintah Tuhan. Ya, dan itu terdapat di Kejadian 22 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Abraham percaya dan dia mau menyembelih anaknya. Oleh karena percaya, dia rela untuk melakukan apapun, oleh karena dia percaya kepada Tuhan, oleh karena kesetiaannya. Tetapi Tuhan berkata berbeda. Tuhan tahu keimanan
Abraham, sehingga Tuhan tidak jadi untuk menerima korban yang diberikan oleh Abraham. Langsung saja terdapat di Kejadian 22 ayat 11. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, maksudnya, ya Tuhan. Lalu kita sambung pada ayat kedua. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan tahu apa yang di dalam hati Abraham. Lalu Tuhan tidak jadi untuk menerima korban itu, dan Abraham dihentikan oleh Tuhan. Lalu sebagai penggantinya, Tuhan menunjukkan pada Abraham bahwa dia akan menemukan seorang pengganti dari korban itu, yaitu seekor domba. Mari kita lihat, terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tuhan menunjukkan bahwa korban untuk sementara dalam pengampunan dosa adalah domba, namun akan datang korban yang sebenarnya, yang benar-benar korban sungguhan, korban yang akan mengampuni seluruh dosa manusia. Ya, Kristus, anak Allah, dialah korban yang sebenarnya. Dia akan menghapus dosa seluruh manusia, dan semua manusia akan layak di hadapan Allah, dan semua manusia akan hidup lebih baru dari yang sebelumnya. Yesus adalah seorang manusia, sama seperti manusia, namun dia tidak berdosa. Manusia yang melapar, manusia yang tidur oleh karena kelelahan, manusia yang haus dan dia minum, sama seperti manusia, 100% seperti manusia dalam penjasmaannya. Dia adalah kebenaran, karena dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya, sebab dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, penuh kekudusan dan kemuliaan. Dia lahir bukan dari hubungan antara suami dan istri, sebab dia lahir oleh karena suatu mujizat, satu kenyataan bahwa Tuhan adalah hebat, yaitu dia dikandung oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan berada dalam kandungan, dan dia bukan berasal dari seorang laki-laki, karena seorang laki-laki keturunan dari Adam dan Hawa merupakan adalah manusia yang berdosa. Namun Tuhan Yesus berbeda. Dia berbeda dari manusia yang lain dalam kelahirannya. Dia ada di dalam kandungan tanpa sesuatu persetubuhan, karena dia dikandung oleh Roh Kudus melalui karyanya, yaitu dia mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa manusia. Sama seperti pengorbanan domba, begitu juga Tuhan akan mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan dia bangkit untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia berkuasa atas kematian, dan dia berkuasa atas kebangkitan. Dia memiliki banyak tanda yang menyatakan bahwa dia Tuhan. Dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang bisu, menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati. Banyak sekali. Dia adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan dan membangkitkan orang dari kematian. Dia juga mampu mengendalikan alam.
Dia meredakan air, maksud saya adalah laut. Dia meredakan laut yang sedang marah, sedang bergelora, Dia adalah Tuhan yang benar-benar menguasai seluruhnya. Dia mampu berkuasa atas segala alam ciptaannya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan banyak orang berkata, bagaimana? Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu adalah satu. Ya, Tuhan itu berasal dari Bapa. Bapa itu adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri, dan Roh Kudus yang artinya dia adalah Tuhan itu sendiri. Bapa adalah Tuhan, firman itu Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi itu adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang artinya manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Itu tubuh, pastinya manusia memiliki tubuh. Yang tubuh itu adalah daging itu sendiri, yang nampak, yang terlihat. Sementara roh itu tidak terlihat. Namun manusia bisa mengungkapkan bahwa roh itu ada melalui dengan sikapnya, yaitu hatinya dan perasaannya. Begitu juga dengan jiwa. Manusia juga memiliki jiwa yang ada di dalam hati mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa sendiri, dan firman-Nya adalah kalimat. Kalimatnya sendiri, firman-Nya sendiri, dan juga ada Roh Kudus yang adalah rohnya. Dia adalah berwujud roh dan kudus. Dia adalah roh juga. Dia adalah firman, dan dia juga adalah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Dan Bapa menciptakan langit dan bumi bersama dengan firman-Nya, yang artinya firman seperti kita ketahui bahwa Tuhan menciptakan seluruh alam dengan firman-Nya, dan oleh karena firman-Nya lah dia bisa menciptakan semuanya. Dia juga berwujud roh, karena Tuhan itu berwujud dengan roh. Jadi kita bisa meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu, namun dia memiliki 3 pribadi yang berbeda. Namun dia adalah satu, sama seperti kita. Kita adalah manusia yang memiliki roh, tubuh, dan jiwa yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu juga dengan Tuhan, kita bisa mengibaratkan seperti itu. Itulah Tuhan, Allah Tritunggal. Lanjut lagi pada Kristus. Kristus adalah kasih. Dia mengatakan bahwa bukan manusia berpikir gini, mungkin seperti ini: jika aku mengasihimu, kau pasti mengasihiku. Mungkin begitu. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus, dia lebih dari itu. Kasihlah musuhmu. Dia berkata, kasihlah musuhmu, dan berdoalah kepada yang menganiaya kamu, dan berdoalah kepada orang yang menganiaya kamu. Betapa hebatnya Tuhan seperti itu. Bagaimana manusia bisa berpikir seperti itu? Itulah Tuhan lebih dari logika manusia, karena dia memiliki kasih. Dia adalah kasih itu sendiri, dan kebenaran. Tuhan adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran. Dia berkata benar sebab dia adalah Tuhan itu sendiri, dan dia tidak berkata dusta. Dia mengajarkan hal yang baik. Dia mengajarkan kasih, bagaimana kita mengasihi sesama, hidup penuh dengan kasih. Itulah hidup yang dia ajarkan. Dengan begitu hidup akan terasa lebih bahagia. Bayangkan jika semua orang saling mengasihi, dan pastinya akan mengampuni semua kesalahan, karena kita mengasihi orang, bahkan musuh kita sendiri. Hidup akan lebih menyenangkan. Namun manusia berpikir, tidak mungkin. Bagaimana mungkin saya mau mengasihi orang? Bagaimana mungkin musuh saya sendiri saya mengasihi musuh saya sendiri? Mungkin begitulah pemikiran manusia. Dan Tuhan berbeda. Kasihlah musuhmu dan berdoalah kepada yang menganiaya kamu.
Bagaimana mungkin pemikiran manusia seperti itu? Karena Tuhan adalah hebat. Tuhan penuh kasih. Kristus penuh kasih dan sayang. Bahkan demi kasihnya, dia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk mati dan tersiksa demi dosa-dosa manusia, demi menebus dosa seluruh umat manusia. Bahkan dia mengaruniakan roh yang merupakan dirinya sendiri. Seperti manusia, tidak ada orang lain yang mengerti terhadap satu orang manusia selain rohnya sendiri. Begitu juga Tuhan. Tuhan mengirimkan rohnya agar semua manusia mampu untuk berpikir seperti Tuhan. Berpikir seperti Tuhan yang berarti adalah berpikir yang berbeda dari dunia ini, yaitu secara rohani, yaitu hidup yang saling mengasihi benar-benar di dalam diri Tuhan. Bukan berarti tak masa depan, rezeki, dan kematian. Bukan rasa itu yang ditunjukkan Tuhan, melainkan roh kita, perasaan kita, kebahagiaan yang sebenarnya. Tuhan akan menunjukkannya. Tuhan akan membimbing semua manusia dengan rohnya orang akan dikuatkan dalam keadaan apapun. Tuhan akan berserta setiap manusia di dalam hatinya. Oleh karena itu, manusia yang percaya kepada Kristus akan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan memberikan seluruh manusia kekuatan penghibur, roh yang menghibur seluruh manusia yang percaya kepada Kristus, yang akan menguatkan semua orang. Oleh karena itu, Tuhan akan selalu mengajari kita melalui roh itu. Kita akan lebih mengerti dan semakin diperbarui oleh Roh Kudus. Kita akan semakin lebih baik dari sebelumnya. Kita akan benar-benar mengasihi sesama. Kita akan hidup dengan penuh kasih tanpa ada iri hati, karena kasih adalah sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang artinya Tuhan benar-benar mengasihi kita. Dengan kasihnya, Dia mengaruniakan Roh Kudusnya juga sebagai pengganti dari anaknya yang telah naik ke surga. Disinilah hidup yang sebenarnya, yang artinya Tuhan benar-benar ada di dalam diri kita sendiri. Tuhan benar-benar mencurahkan dirinya sendiri ke dalam diri kita agar kita mampu untuk hidup lebih baik dan lebih bahagia. Dengan Roh Kudus kita tidak perlu lagi menginginkan hal yang dapat memuaskan kita, karena kita sudah puas. Karena Tuhan berkata, jangan mencari kepuasan dunia, carilah Aku yang benar-benar memuaskanmu. Bahkan kepuasan yang kuberikan, kebahagiaan kuberikan akan lebih besar dari yang akan kau dapat. Kau akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bukan hanya kebahagiaan dari dirimu, namun kebahagiaan yang akan kau berikan kepada orang lain. Dan orang lain akan merasakan kehebatan dan keanehan yang kita dapat. Dan orang akan menikmati kebahagiaan itu, dan kita bisa tentunya membagikan itu. Kita tidak perlu marah lagi kepada orang yang benci kita. Kita tidak perlu marah lagi kepada orang yang menjahati kita, karena kita mengasihi semua orang. Karena kita telah dikasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita, maka kita mengasihi semua orang. Walaupun kita dianiaya, kita akan selalu mengasihi mereka. Dengan pikiran begitu, itulah pikiran Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dicurahkan pada mereka yang percaya. Itulah hidup yang sebenarnya, hidup yang bahagia tanpa kesedihan yang membuat kita hancur. Kita akan hidup bahagia
melalui Roh Kudus. Sekalipun kita bersedih, kita memiliki penghibur yang mampu menghibur kita. Hiburan yang penuh dengan kasih, menguatkan kita. Kita akan damai dengan kasih-Nya. Jika inilah hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, bagi kalian yang ingin menerima kebahagiaan ini, mari berdoa kepada saya. Mari berdoa dengan saya. Ya Tuhan, aku percaya kepada kasih-Mu. Aku percaya kepada pengorbanan-Mu. Kau mati untuk menebusku. Dan kini aku percaya bahwa Engkau yang adalah Kristus, penyelamatku. Kini aku percaya kepadamu. Amin. Setelah itu, pergilah kepada salah satu gereja yang kalian rasa mungkin dekat atau mungkin juga baik. Pergilah dan beribadahlah, dan baptislah diri kalian. Tapi baptisan bukan adalah cara paling utama, namun yang utama adalah kepercayaan kita kepada Kristus. Dan setelah lagi, bacalah Injil melalui Alkitab. Bisa kalian unduh atau bukan, atau juga beli dari toko-toko buku. Bacalah melalui Matius, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, karena itu adalah Injil keselamatan. Jika perjanjian lama, yang artinya adalah perjalanan hidup manusia yang berhubungan dengan Allah, yaitu permasalahan manusia dengan Allah. Namun pada Injil keselamatan, itu keselamatan yang sebenarnya, hidup dalam Kristus. Dan disitulah kalian akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Terima kasih. Kristus menyertai kalian semua, dan damai di dalam kalian. Amin.